وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله. اللهم صل على أمة محمد وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر أحبال وأيدنا عرض الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd, al-mukarramun, dalil-dalil para tuan guru yang sama-sama kita muliakan dan banggakan, pimpinan Markas Ranting, Markas Cabang, Markas Ranting dari Sanibullah Abdul Wafan. Wabil khusus yang saya hormati pula Kepala Desa Dasan Baru ya? Akan Kalijaga Selatan, Kakanda Pak Puan, bersama seluruh ketua-ketua posko, singkatnya ibu-ibu muslimin, ibu-ibu muslimin, ibu-ibu muslimat, bapak-bapak muslimin, nahdin, nahdiyat, wabil khusus kepada jamaah barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Si pertama tentu yang ngajak pelungguh sami bersyukur oleh Nabi Sida Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dalam keadaan kita sedang berduka, tetapi tetap yang pelungguh sami bersyukur balik-balik kehadiran di Sida Allah, karena tiang pelungguh masih tak ijanin kesempatan kanca kesehatan. Sementara almarhum sudah memilih jemaah, sudah memilih senang, sudah memilih bahagia di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum sudah menemukan kesenangan, kebahagiaan, berjumpa dengan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah tiang pelonggo sami masih tak ijanin kesehatan dan kesempatan. Di momen yang marak niki, mungkin namput yang meleng ada speaker tinggi, kena yang selemah. Kan, kita dengar nong kan, jauh-jauh dari kana terus kokor, cugu, darah pepat, denger tahu kan. Barang urusan di akhir, nyurna terus ketua posko, darah usaha nah. Nah, Bapak Ibu yang dimulakan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin beberapa tempat tak semeton jaring tiang penguasani duka. Arak le seruni mumbul, arak le erot, dan di sini. Dan dah? Ale mena. Enggak, yang hari ini cuma 3 ya. Arak le Kelayu, tetapi selatan lagi. Nah, si mungkin tiang bahas le dalam pengajian takziah mungkin ini adalah tentang pelunggu sudah berada di bulan haji. Sudah lewat setelah pelunggu selesai melaksanakan perkara puasa, pelunggu sudah masuk bulan haji. Bulan haji niki arak telu. Si pertama Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Coba bareng-bareng. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Niki wakama pelunggu di bulan haji. Cuman lamun pelunggu melaksanakan ibadah umrah di bulan Syawal, maka pelunggu hanya berniat untuk melaksanakan ibadah umrah.
bukan melaksanakan ibadah haji. Dan makin jamaah yang sudah hadir, yang berangkat tadi malam dari dulu di awal Syawal niki pun juga melaksanakan niat umroh. Untuk haji Nabi kakalek aran tamattu. Nabi kenan tamattu bersenang-senang karena dia meninggalkan pakaian ihramnya sebelum tiba pelaksanaan ibadah haji. Kirang inti lekan pelaksanaan ibadah haji niki yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan ukub di padang Arafah. Makin pelunggu ukub le kuburan. Nanti kena ukub cogo, tepuk, congok, didik ngeraus. Nah, di dalam ayat di sini Allah. Ayat yang pertama kali di dalam suratul Hajj, Allah menikang tentang ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Di dalam ayat pertama di dalam surat Al-Hajj jamaah, Allah mengingatkan tiang pelonggosami tentang meningkatkan ketakwaan dan menceritakan betapa dahsyatnya kekelihatan hari kiamat. Allah ngelek basan pelunggu, nanggor basan pelunggu dan nurut-nurut doang. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai golongan manusia. Nangano ya ayyuhalladzina amanu. Secara umum Allah memanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia, baik yang ada di Indonesia, India, Bengali, Burma, Thailand, Arab Saudi, semuanya diperintah di sini Allah ittaqu rabbakum. Kita bertakwa jadi dengan teguh di hadapan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Karena sesungguhnya penunggu tahu, penunggu wikan kakelek aram yaumul qiyamah niki goncangan yang sangat dahsyat. Hari yang sangat perih, hari yang sangat menakutkan. Kenapa? Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin arda'at hamlaha. Angkun dahsyatnya sikakelek aran jelo kiamat niki. Yauma tarawunaha tiang pelonggosani dan serminang. Dan kagita jemak jelo kiamat niki. Tazhalu kullu murdi'atin arda'at. Orang-orang si betian dengan nina sinyangkan padel tiana kena ngampok tiana arda'at hamlaha. Nikna tahu ia kekelepus apa siara di dalam isim tiana. Kumbina saking dahsyatna kakalek aran jelokia ke. Dia tahu dirina ngana. Dia tahu dirina ngana. Angkun dahsyatna. Gempa paran Pulonggoda, oh masih kecil, masih kurang, masih tahu tenyorak, masih tahu tebereri. Lamun lek kiamat ini 1000 skala liter, dia baru doang ngarak 5 skala liter. Wah macam mana Pulonggoda ni gulang sempi. Subul, muni dengan tonali laut bagian air dalam, air kayak dengan teku seteruk. Angka lu dengan mati lu masa gempa ini di mati si keterikin si bangunan. Mati si kaget tuh. Pecah, ngonek ditarik ke mobil, air laut kayak. Air laut kayak. Di namanya laut air kayak. Wah kaget kembelas dengan si darah. Bagaimana nanti arda'at wanita-wanita angkun kerasna kekelak aran kiamat niki. Dia tahu diri nang anak. Wa taranna sasukara wa ma hum bisukara. Dan kita di sana semua seperti orang mabuk teler.
pelungguh yang sayang akan rumahnya, pelungguh yang cinta akan anaknya. Darak kancam kabedai, darak kancam ka bau pertahanan. Mobil yang pelungguh baru beli masih ngeridit malik. Apa angkat pelungguh syukur kiamat ditulak nyaur. Darak, kenapa? Karena tugas-tugas kainan niki milu mati. Wa ma hum bisukara, semua kita seperti orang mabuk. Nah, nabi hakikat kenapa di sini Allah pas pembahasan surat Al-Hajj Allah menyinggung tentang dahsyatnya jalo kiamat. Oh, ternyata pelaksanaan ibadah haji niki adalah gambaran orang yang berada di alam akhirat. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Enggak. Nabi Mekah pada saat yang pelungguh telah melaksanakan ukuf di padang Arafah, di sanalah ukuf di padang Arafah. Ulama mengatakan tanah padang Arafah niki kita angkat jadi tanah padang mahsyar. Maka gambaran orang yang ukuf di padang Arafah, ngeno gambaran pelungguh sedang berada di alam mahsyar. Kenapa? Karena di padang mahsyar darak genta bangga-banggaan, darak genta bau ajum, darak bau genta sanjung-sanjung ilmunta, gagahta, jabatanta, ceketa ngerau, darak kepala menudah di hadapan di sini Allah Subhanahu. Tidak ada yang kita bangga-banggakan. Makanya Allah menyinggung tentang dahsyatnya hari kiamat di surat Al-Hajj. Kemudian gambaran orang yang ukuf di padang Arafah, enggak-enggaknya dua kain kapan. Nabi si kita jauh merangkut almarhum niki ada dua lembar kain di atas, kanca kain di bawah. Itu pun dinakanggo untuk orang yang melaksanakan ibadah ihram, haji dan umrah. Larangan salah satunya adalah nikah bau berhias-hias. Yang laki-laki tidak boleh menggunakan harum-haruman. Nikah bau ngadu kender, nikah bau ngadu minyak senger, nikah bau ngadu senggeger. Itulah kalau di padang Arafah. Hanya senggeger di sini Allah Subhanahu wa ta'ala. Bebadong dah jauh ke Arafah akan ditangkap di si askar. Dinakanggu. Hanya yang kita bawa di sana menghadap di padang Arafah adalah dua kain di atas, kanca di bawah. Inilah tidak boleh jamaah haji menggunakan harum-haruman, wangi-wangian. Begitu juga pelunggu yang hadir setiap layatan, niatan diri ukuf, ati ndak na arak niata angkut congka, ati na paran ite paling solah gerukka, ati na paran ite paling ndak narak. Oke? Mudah-mudahan kain hijau niki mengantarkan kita ke dalam syur, ndak na arak takabur di dalam hati kita. Ite paling pelik Hizbullah. Kanggo itu paling rajin tak kejege lah ya, tapi nabang tetap di atas kuburan ini kita merasa merendah. Ilmu yang kita miliki, Jokowi datang di padang Arafah juga membongkar pakaian keseragamannya, tidak boleh pakai sepatu. Dan larangan yang kedua di dalam ibadah umrah niki, ihram niki dinakanggo yang mama, yang laki-laki, papu mama niki adalah dikanggo pelungguh menggunakan pakaian yang berjahit. Terbuka awak tak hanya kain ihram niki. Jadi contoh angge, dapat tahu warak wah berdaftar di man berangkat. Ini kain ihram. Kain si tiang. Jelas? Harus ketempuan niki. Tawaf juga begitu. Kenapa harus kelihatan apa namanya? Yang kanan apa bahasa pelunggu ini? Batak.
betek ke kanan. Karena dulu ketika zaman baginda Nabi SAW waktu berangkat dari kota Madinah, beranjak menuju kota Mekah, melaksanakan tawaf, apongkan dengan kafir. Ini jadi ketakutan. Ini jadi ketakutan kaum Muhammad, kocet-kocet, kerdil-kerdil. Maka baginda Nabi memerintahkan para sahabat, buka kain ihrammu. Akhirnya dibuka. Apakah dengan kafir? Sudah berotot ya. Padahal di luar mangan dekat Madinah menuju kota Mak, dilihatkan ototnya. Akhirnya apakah dengan jahiliyah si mantu dengan tawaf di sekitaran Baitullah. Ini gentar remehang kita ruan begelian awaknya. Itulah sekali-kali al-mutakabbiru alal-mutakabbir sodakoh. Sombong di atas orang sombong sekali-kali adalah sodakoh. Jelas? Gak neremehang lalu. Dengge? Misal pelunggu akan ngeni-ngeni yang pun tersedenden-denden kayak mobil. Begitu ada panggilan perang, siap pelunggu dah? Siap? Jadi dulu. Yang lemudi. Nah inilah Bapak Ibu, kenapa di sini Allah menyinggung tentang hari kiamat. Nah di sanalah orang yang ukuf mungkin tanggal 25 Zulhijjah, Zulqa'dah. Kali semendak orang ukuf di padang Arafah. Keluarga sekarang ini yang sudah tiba di kota Mekah adalah sedang melaksanakan ibadah sekedar tawaf, umroh, iktikaf, ziarah. Nanti semua akan berangkat dari hotel masing-masing menuju ukuf di padang Arafah. Ada yang datang pada tanggal balu, tak lihat aran yaumut tarwiyah. Datang pada tanggal 9 paginya, tak lihat ukuf, hari ukuf Tasu'a. Terus tene dengan takbiran kelam lebaran, tak lihat Idul Adha. Sunnah bagi orang yang berangkat menuju padang Arafah pada tanggal 8. Kenapa? Karena baginda Nabi berangkat mengajak para sahabat menggunakan unta masuk ke padang Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah. Ya takalak aran yaumut tarwiyah. Nabi karena yaumut tarwiyah adalah hari keraguan. Di sanalah Nabi Ibrahim bermimpi, diperintah di sini Allah ngoroh di jena kita aran Nabi Ismail. Jelas? Jadi jamaah tiang lamun arak nganak di bulan haji ne tiang wah aran Ismail. Boleh layatan lekan kali jaga Ismail kali jaga. Yewa. Yaumut tarwiyah. Malam ke-8 ragu. Malam yang kedua disitulah di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Ibrahim bermimpi 2 kali, sama seperti mimpinya pada malam tanggal 8 Tasu'a. Akhirnya malam ketiga di sanalah berturut-turut dengan mimpi yang sama. Itulah yang dimaksud dengan Idul Adha, telu kelem. Jadi lamun arak perintah di sini Rasul nyurut yang pelonggo sami nggih arak angen-angen tak tegawe keinya tunde istikharah selu jelur telu kelem. Ini arak sekelem. Aman tiang misalnya suah lain atau bilin si inan tiang alias jomblo istikharah telu kelem. Berkat layatan arang kita kuberuk di mobil baru layan lihat contoh terus papujian jomblo dekat imal apa kalimatnya mudah-mudahan istikharah dulu istikharah berapa malam 3 malam minimal harus kita istikharah sekelem harus kita istikharah seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah yang terakhir yang ingin sampaikan, kenapa disebut dengan padang Arafah? Nabi pelaksanaan dengan di padang Arafah ini kondisi tiang pelonggoh sami. Dalam kondisi kita berdiam di tenda masing-masing. Hati pelaksanaan jarak tegawe kecuali zikir.
baca la ilaha illallah wahdahu la syarika Kadang anjani yang diperbanyak selawat Nahdlatul. Kadang NU memperbanyak selawat Badar. Dan yang lainnya, zikir-zikir yang lain termasuk surat Ikhlas. Garak dengan nambah, garak dengan gotong royong, melainkan berzikir kepada Allah. Karena Yaum Arafah, kenapa dinamakan Arafah pada tanggal 9? Di sana orang ukuf di padang Arafah penunggu kesunatan puasa jemaah. Jemaah layatan atau penunggu dah singgung si tuan guru kelebihan dengan puasa ni hari Arafah. Kan kita nanti paling ada pengajian juga di Anjani biasa. Pengajian. Nah di sanalah Yaum Arafah. Kenapa dinamakan Arafah? Arafah yu'rifu Arafatan. Seluruh hamba Allah dengan berbagai negeri membimbingkan kadatang kono atau mengarafah diri tak. Apa kerana mengarafah diri tak kenal hakikat diri tak. Ita datang lekan teko, ita datang lekan kali jaga. Tujuan ketipa padang Arafah semata-mata minta ampun, minta ridha di hadapan di sida Allah sehingga di teman sugun lekan kana Arafah seluruh dosa salah hilap yang penunggu sani ampunin, hapus, membawa haji yang mabrur. Jelas? Yang puna aran padang Arafah. Kono tak mengarafah diri tak. Lai aku le Lombok. Tukang jual macam jual solar. Jual kuning, putih, gedang dan lain sebagainya. Lai aku le negarangku tukang mantu dengan mandi. Untuk tukang ngajaang jadi makelar di jujur, jual motor ngajaang, hati sida, parantah hati bah. Di sanalah kita bermuhasabah, ma'arafah diri kita. Yang kedua, kenapa dinamakan Arafah? Karena Nabi Adam setelah sekian tahun dipisahkan bersama Siti Hawa, gara-gara lantaran basan tiang arak sekedi di naemes. Wala taqraba hadhihi syajarah. Hei Adam, bendik sentuh pohon kholdina. Lagu keluarna gara-gara isi batur nina. Yang pengunjung iman kekuat jadi dengan mama, menuak dengan ini, beguru. Terus diambil meriam, apa orang kata, apa aja beda disayang. Kan ini doang, darah pekomai di temangan. Kan akalnya dengan ini. Nah begitulah Nabi Adam terbujuk rayuan Hawa. Akhirnya disitulah Nabi Adam alaihissalam melaksanakan pelanggaran dosa, dibuang ke Tursina, Siti Hawa dibuang ke kota Jeddah, Saudi Arabia. Sampai sekarang kuburan Siti Hawa. Nah sekian ratus tahun, ada yang mengatakan ribuan tahun, dipisahkan bersama istrinya Adam, maka di sanalah Adam mengamalkan doa takalat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya perlu udah baca mungkin ini di bulan haji. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah ratusan tahun Nabi Adam dipisahkan kanca sebini'na, pitana sebini'na likali jaga selatan darah, le erot darah, le mendara, wanasaban denara. Ini takut-takut doang. Nah denara, maka dipertemukan mararuan seningina kuno. Bukan Nabi Adam. Terus Siti Hawa meraruan selakian kus mama kurwan. Akhirnya berjumpa dia di sebuah tempat terkelak di bawah gunung Arafah. Berada di tanah Arafah. Sayang dekekan te. Semamaku ini dekan te nama. Lah kumete toang gue kerindu. Apa kekaya ku ke?
Begitulah seolah-olah di sanalah dia mencurahkan keluh kasih sayangnya dengan istri dan suaminya. Maka yang sekian lama dia berpisah, tidak mengenal istrinya dan suaminya, maka tersebut tempat itu adalah menjadi Arafah. Karena di sanalah Nabi Adam mengenal kembali istrinya Hawa, dan Hawa kembali mengenal suaminya Adam. Jelas? Ya, makin niki sila mudah-mudahan sindiman berdaftar atau pada berdaftar nggih. Sebelum berangkat ibadah haji, silakan berangkat ibadah umrah. Yang belum daftar haji, silakan cicil-cicil haji. Masih ngonek pelunggu dah puluhan tahun tenganti. Nggih. Nah, masih mau pelunggu naik bawang 10 kali dulu. Terus syarat sampina bisa juga ngaras dulu. Nah, insya Allah dengan cara apapun bahwa sesungguhnya pelaksanaan ibadah haji ini tidak datang karena ilmu entah, tidak pula datang karena jabatan entah, tidak pula datang karena kekayaan entah, tetapi murni adalah datang atas restu panggilan di sini. Kita tahu siaran panggilan besok lantaran pelunggu menang undian di Grand Hero. Betul? Memang pelunggu dah undian keluar. Ina Jumina. Sebutnya isi petugas Grand Hero dengan Jumina. Ini dengan dasar baru. Panggil ya, pada ya, terangan ya koper nak. Sampai lebalin dengan ada apa? Benda berangkat umrah. Kumbek nah. Dia menang undian di Grand Hero. Apa engkau? Alhamdulillah. Turun siaran panggilan di sini Allah. Ini kata jual bubur, dagang kerupuk, jual pecel, nabung. Setiap nabung 5.000. Bulan kemu umrah, bulan kemu umrah, bulan kemu umrah. Ngonek-ngonek 500 menjadi 5 juta. 5 juta menjadi 50 tuh. Daripada ada menyatang merarik luntur. Nah, lebih baik kita nabung untuk persiapan berangkat ibadah dan umrah. Kurang lebih mari kita persaksikan almarhum niki dengan bagus nih. Dengan bagus nih. Dengan bagus. Asyhadu alaihi bil khair. Asyhadu alaihi bil khair. Asyhadu alaihi bil khair. Allahumma biqul hadi wa sabil ar-rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.